Kedatangan Jepang ke Indonesia. Awal mula bangsa Jepang datang ke Indonesia didasarkan oleh keperluan minyak bumi untuk bahan bakar perang. Dikarenakan menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika, Inggris, dan Belanda yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang, membuat Jepang berinisiatif untuk mencari sumber minyak bumi sendiri. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di Pulau Jawa. Sebelum masuk ke Indonesia, Jepang melakukan invasi ke daerah Asia Tenggara dalam Perang Pasifik. Setelah menguasai beberapa negara Indochina, Jepang akhirnya masuk ke Indonesia untuk mencari sumber bahan bakar. Setelah mendarat ke Indonesia, rakyat Indonesia menyambut gembira kedatangan dari bangsa Jepang. Mengapa kedatangan Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia? Dikutip dari Di Bawah Matahari Terbit tahun 2016, kedatangan Jepang disambut baik karena Jepang dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintah Hindia Belanda. Jepang berusaha menampilkan kebenciannya terhadap bangsa kulit putih dengan menyiksa tawanan Belanda di depan umum. Sebaliknya, Jepang membebaskan rakyat pribumi yang jadi tawanan politik Belanda. Penulis Pramudia Anantatur yang menyaksikan kedatangan pasukan Jepang di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1942 menulis, dengan kedatangan pasukan Jepang, hampir setiap orang di kota memiliki harapan yang tinggi terhadap mereka, kecuali di kalangan orang-orang yang mengabdi kepada Belanda. Di sepanjang jalan, pasukan Jepang disambut dengan sorak-sorai Banjai, Banjai, serta Hidup Nippon, Hidup Nippon. Sebelum bala tentara Jepang mendarat di Indonesia, selama beberapa bulan Radio Tokyo telah mendengung-dengungkan propaganda bahwa mereka akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Di awal kedatangannya pun, Jepang memutarkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio. Bendera merah putih juga dikibarkan oleh Jepang di samping bendera Jepang. Jepang mengenalkan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia karena sama-sama dari benua Asia. Namun, Jepang melancarkan propaganda yang menunjukkan dirinya seolah-olah pahlawan. Mereka menjanjikan masyarakat bisa membeli barang dengan harga murah karena politik dumping. Nah, politik dumping Jepang yakni menjual harga barang yang lebih murah di luar negeri dibanding di negaranya sendiri. Bahkan kepada umat muslim, Jepang menjanjikan memfasilitasi naik haji dengan ongkos yang murah. Akhirnya, Jepang berhasil mengelabui rakyat pribumi. Rakyat pribumi semakin percaya karena ada ramalan yang ditulis Raja Kediri Jayabaya yang memerintah sekitar tahun 1157. Yang kira-kira berbunyi, akan datang bangsa berkulit kuning dari utara, berperawakan tidak tinggi, pendek pun juga tidak. Mereka itu nanti akan menduduki tanah Jawa, tetapi hanya seusia tanaman jagung dan akan kembali ke negerinya sendiri, sedangkan tanah Jawa akan kembali dikuasai anak negeri sendiri pula. Sikap Jepang pada awal kedatangannya yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia semakin menarik simpati rakyat Indonesia. Pula kemenangan Jepang atas Perang Pasifik yang digembor-gemborkan sebagai kemenangan bersama, yaitu kemenangan bangsa Asia. Setelah Jepang hendak mendarat di Indonesia, pemerintah Jepang mengeluarkan slogan-slogan India untuk orang India, Birma untuk orang Birma, Siam untuk orang Siam, Indonesia untuk Indonesia. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan Indonesia Sorai Dokuritsu dan membiarkan bendera Indonesia dikibarkan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan bangsa Indonesia terkesan bekerjasama dengan bangsa Jepang. Kegiatan Jepang yang seolah-olah seperti membantu rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya membuat para pemimpin bangsa memanfaatkan bangsa Jepang untuk meraih kemerdekaannya sendiri. Bangsa Indonesia menganggap Jepang adalah penolong mereka. Indonesia yang telah dijajah bertahun-tahun oleh Belanda mengira Jepang adalah anugerah yang diharapkan bisa mengusir Belanda dari Indonesia. Namun, semua itu hanyalah tipuan bangsa Jepang untuk menjajah Indonesia.